Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, masih bersama saya Ardi M. Nur yang akan mendampingi Bapak Ibu pada tutorial online mata kuliah manajemen kinerja ini. Ya, pada kali ini kita sudah masuk ke sesi yang ke-6. Nah, pada sesi yang ke-6 ini Bapak Ibu akan mempelajari tentang sistem manajemen kinerja, di mana pada sub pokok bahasannya akan membahas sistem manajemen kinerja yang memfokuskan penilaian pada input, kemudian fokus kepada penilaiannya pada proses, dan sistem manajemen kinerja yang memfokuskan penilaian pada output. Lalu apa saja yang akan dipelajari pada penilaian yang berbasis input? Nah, pada sistem manajemen kinerja yang fokusnya pada penilaian pada input ini ada menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan metode peringkat paksa atau force ranking. Ini penilaian yang paling mudah untuk jumlah pegawai yang tidak lebih dari 25 kalau menurut di bacaan ya. Silakan dikonfirmasi ulang dengan membaca pada modul yang diberikan oleh UT ya. Kemudian menjelaskan juga tentang peringkat paksa yang berbentuk lonceng. Kemudian menjelaskan manajemen kinerja, menjelaskan metode graphic rating scale, menjelaskan keuntungannya, dan juga menjelaskan tentang kerugiannya. Nah, Bapak Ibu, yang harus diperhatikan dalam sistem manajemen kinerja yang memfokuskan pada penilaian pada input ini lebih fokus terhadap manusianya. Jadi apa sifat-sifatnya, traitsnya, dan lain sebagainya. Jadi inputnya itu adalah manusianya. Jadi kan kalau secara umum proses manajemen itu sebetulnya pada input, proses, dan juga output. Nah, manajemen kinerja pun begitu. Manajemen kinerja akhirnya mempelajari tentang bagaimana sistem manajemen kinerja tentang proses di penilaian di input, di proses, dan juga di output. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian untuk sistem manajemen kinerja yang memfokuskan penilaian pada proses, Bapak Ibu di sini menjelaskan tentang metode Properman. Kemudian menjelaskan kelebihan-kelebihan dan juga kelemahan-kelemahannya, serta cara mengatasi kendala dalam penerapan Properman. Jadi proses ya. Ini akan membantu sekali dalam memperbaiki alur kinerja, karena yang dinilai adalah prosesnya. Jadi akan terlihat bagaimana nanti proses tersebut dilaksanakan. Akan tetapi tentu saja dalam setiap metode apapun itu ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Nah, salah satu kekurangan dalam manajemen proses ini dalam Properman ini adalah terkadang dalam proses penilaian proses ini ada yang disebut dengan kong kali kong atau KKN, kolusi nepotisme ya. Jadi bekerja sama antara karena ada kedekatan, jadi dianggapnya itu prosesnya bagus gitu. Padahal belum tentu dengan adanya kedekatan proses yang dilakukannya sudah bagus. Tapi itulah tadi, ini salah satu kelemahan. Oleh karena itu makanya dalam manajemen itu ada namanya controlling ya. Ini proses-proses inilah yang akhirnya harus dikuasai secara komprehensif bagi manajer-manajer yang melaksanakan cara ini. Selanjutnya, sistem manajemen kinerja yang memfokuskan penilaian pada output. Nah, ini adalah menjelaskan tentang konsep dasar MBS. MBS ini adalah manajemen berbasis sasaran.
kemudian menjelaskan kelebihan MBS, menjelaskan kelemahan MBS, dan menjelaskan penerapan MBS. Nah, yang menarik di sini tentang manajemen berbasis sasaran adalah terkadang ini tidak cocok dengan kultur sebagian besar Asia. Karena apa? Karena manajemen berbasis sasaran ini terkadang tidak melihat proses. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi pokoknya apapun yang kalian lakukan, yang penting sasarannya tercapai, goalnya tercapai. Jadi ini salah satu filosofi yang dikeluarkan di Barat ya, karena kan mereka individualis, sedangkan kita di Asia atau di Indonesia sendiri khususnya ini lebih banyak kerja yang bersifat berkelompok atau kerja tim gitu. Karena terkadang kita tuh masih belum bisa individualis gitu. Jadi harus bersosial. Jadi nanti akhirnya berbenturan dengan prinsip-prinsip sosialnya itu sendiri gitu. Jadi apabila nanti ada seorang individu yang tiba-tiba naik sendiri gitu ini. Nah, ini juga kan akhirnya menjadi, belum lagi yang julid, belum lagi yang iri, dengki dan lain sebagainya kan gitu ya. Jadi makanya di modul itu disebutkan bahwa salah satu kelemahan dari MBS ini adalah tidak cocok untuk di Asia karena yaitu tadi bersifat individualis. Kalau di luar negeri seperti Amerika dan lain sebagainya yang negara kapitalis, ini sangat didukung. Karena apa? Mereka selalu yang penting hasilnya gitu. Nah, mungkin ada beberapa perusahaan atau Bapak Ibu pernah bekerja dengan proses ini. Jadi harap hati-hati ya. Jadi yang dikhawatirkan adalah dengan tercapainya sasaran tadi, tapi tidak diperoleh dengan cara-cara yang baik, itu yang tidak boleh. Karena kita akhirnya akan ada ketemu dengan prinsip nilai moral, nilai hukum dan lain sebagainya. Begitu ya, saya ingatkan kembali untuk tugas dan juga diskusi. Tolong perhatikan untuk diskusi karena saya perhatikan ada beberapa mahasiswa yang mengupload file PDF yang ada passwordnya misalnya. Jadi silakan dicek kembali. Kemudian ada yang salah mengisi isinya. Jadi yang diupload adalah dari mata kuliah lain. Jadi tolong perhatikan dulu sebelum upload. Kemudian seperti biasa diparafrasekan kembali. Gunakan bahasa-bahasa sendiri, tambahkan dengan bahasa sendiri, tambahkan contoh-contoh konkret bila perlu, tambahkan kesimpulan sehingga nanti selain banyak tulisannya juga akan lebih komprehensif gitu ya. Selain itu tetap ditulis sumber-sumber bacaannya yang pokoknya adalah dari modul yang diberikan oleh UT. Begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam.